Kalau kita ngomongin hutan lebat di Indonesia, pasti yang langsung kebayang itu harimau atau macan tutul kan? Tapi jauh di dalam sana, ada loh sesosok predator yang super elusif. Namanya mungkin nggak setenar mereka, tapi perannya buat ekosistem kita tuh krusial banget. Nah, yuk kita kenalan lebih dekat sama Ajak, sang anjing hutan asli Indonesia yang penuh misteri. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba perhatiin foto dari kamera pengintai nih. Sosok yang kelihatan ini bukan serigala, bukan juga anjing kampung yang nyasar ke hutan. Ini dia, Ajak. Salah satu predator paling misterius yang jadi penghuni hutan kita. Mungkin beberapa dari kalian pernah lihat fotonya, tapi sebenarnya siapa sih mereka ini? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas 5 hal penting. Mulai dari perkenalan sosok misterius ini, siapa sih sebenarnya si Ajak, terus perannya sebagai penjaga alam, ancaman apa yang mereka hadapi, sampai gimana nasib mereka ke depannya. Bagian pertama. Yuk, kita selami dulu dunia si anjing hutan misterius ini. Mereka ini adalah penghuni asli hutan-hutan lebat di Sumatera dan Jawa. Predator yang keberadaannya tuh sering banget gak terdeteksi. Kayak ada, tapi tiada. Yap, kita sebut namanya dengan jelas ya. Inilah Ajak, nama ilmiahnya Chuon alpinus. Walaupun mereka ini predator puncak kedua setelah harimau di Sumatera atau macan tutul di Jawa, nama mereka sering banget tenggelam. Boleh dibilang, mereka ini semacam underdog-nya rimba Indonesia. Kerennya satu satwa tapi namanya banyak. Kita di sini kenalnya Ajak atau anjing hutan. Nah, di Jawa ada sebutan lokal yang unik banget, asu kikik. Kalau di dunia internasional mereka dikenal sebagai dol atau anjing liar Asia. Ini nunjukin kalau sebaran mereka tuh luas, tapi ya itu, di Indonesia mereka punya tempat yang spesial. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dalam lagi. Siapa sih Ajak ini sebenarnya? Satu hal yang harus kita luruskan dari awal, mereka itu bukan anjing biasa. Dan yang paling penting, mereka bukan serigala. Nah, ini nih yang sering banget bikin salah kaprah. Banyak yang nyangka Ajak itu ya serigala versi Indonesia. Padahal itu salah besar. Mereka ini beda banget loh, beda genus. Ajak itu genusnya Chuon, sementara serigala itu Canis. Ajak itu asli penghuni Sumatera dan Jawa, serigala itu bukan. Bahkan suaranya pun beda jauh. Nanti kita bahas soal suara uniknya ini. Dan lihat deh ini, di Indonesia sendiri kita punya 2 subspesies yang beda. Di sebelah kiri, itu Ajak Sumatera, warnanya cenderung coklat kemerahan yang lebih gelap. Terus bandingin sama yang di sebelah kanan, itu saudaranya dari Jawa, warnanya sedikit lebih terang. Perbedaan tipis kayak gini tuh bukti adaptasi mereka yang luar biasa sama lingkungan unik di masing-masing pulau. Ingat kan nama asu kikik yang tadi kita sebut? Nah, ini dia jawabannya. Nama itu muncul dari suara salakan mereka yang khas banget. Bukan gonggongan keras kayak anjing, tapi lebih mirip siulan atau dengkingan lembut berulang yang bunyinya kayak kikik-kikik-kik. Itu cara mereka ngobrol satu sama lain waktu lagi berburu. Unik kan? Kita lanjut ke bagian 3. Ajak itu bukan cuma satwa liar biasa. Mereka itu arsitek ekosistem. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam yang perannya sangat-sangat krusial. Jadi, gini poin pentingnya. Dengan berburu herbivora kayak rusa atau babi hutan, Ajak itu secara nggak langsung menjaga hutan kita tetap sehat. Coba deh bayangin kalau mereka nggak ada. Populasi rusa bisa meledak, vegetasi rusak dimakan, dan akhirnya seluruh ekosistem jadi berantakan. Mereka ini regulator alami yang nggak bisa digantikan. Terus, apa aja sih yang mereka makan? Wah, menunya bervariasi banget. Mulai dari mangsa besar kayak rusa, kijang, sama babi hutan, bahkan anak banteng pun bisa jadi sasaran. Tapi, mereka juga pinter cari peluang, nggak segan buat makan hewan yang lebih kecil, misalnya tikus atau kelinci. Dan ini yang bikin mereka jadi pemburu yang luar biasa efektif. Mereka bukan pemburu solo. Bayangin ya, dalam satu kawanan, mereka itu nggak asal serang. Mereka menyebar, misahin diri buat ngepung mangsa dari berbagai arah. Terus, dimulailah pengejaran tanpa henti. Pakai stamina mereka yang hebat, sampai mangsanya capek. Nah, pas mangsana udah kelelahan, baru deh mereka serang bareng-bareng. Ini benar-benar kerja sama tim tingkat tinggi di alam liar. Tapi, di balik semua kehebatan itu, ada cerita yang bikin sedih. Kita masuk ke bagian 4, perjuangan Ajak buat bertahan hidup di dunia yang terus berubah ini. Coba deh lihat angka ini. Ini bukan sekedar statistik, ini tuh alarm bahaya. Di seluruh dunia diperkirakan cuma tersisa antara 949 sampai 2215 Ajak dewasa. Cuma segitu. Angka yang jujur aja kecil banget dan bikin merinding untuk spesies sekelas mereka. Makanya, nggak heran kalau lembaga konservasi dunia,
IUCN ngasih mereka status genting atau endangered. Artinya apa? Artinya mereka cuma 2 langkah lagi dari status punah di alam liar. Sebuah kenyataan yang pahit banget buat satwa asli kebanggaan kita ini. Terus apa sih yang bikin mereka sampai di titik ini? Ada 4 musuh besar. Pertama, rumah mereka, yaitu hutan, makin sempit gara-gara deforestasi. Kedua, isi kulkas mereka, kayak rusa dan babi hutan, juga makin sedikit karena diburu manusia. Ketiga, konflik langsung sama kita, mereka sering dianggap hama ternak terus dibunuh. Dan terakhir, ancaman yang nggak kelihatan. Penyakit dari anjing peliharaan kayak rabies yang bisa memusnahkan satu kawanan dalam sekejap. Nah, slide ini nunjukin kenyataannya, terutama di Jawa. Dengan populasi 141 juta orang, habitat satwa liar jadi terpecah-pecah, kayak pulau-pulau kecil di tengah lautan manusia. Kondisi kayak gini bikin populasi ajak jadi makin sulit buat bertahan, apalagi berkembang biak. Setelah lihat semua tantangannya, pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat kalau masa depan ajak itu sebenarnya ada di tangan kita semua. Kabar baiknya, kita punya dasar hukum yang kuat. Ajak itu secara resmi dilindungi oleh negara lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya, secara hukum, siapapun yang membunuh, menangkap, atau memperjualbelikan mereka itu melakukan tindakan ilegal. Tapi, hukum aja nggak cukup kan? Perlu ada aksi nyata. Kita harus lindungi sisa hutan yang ada, tegakkan hukum sekeras-kerasnya buat para pemburu liar, kasih edukasi ke masyarakat sekitar hutan biar nggak ada lagi konflik, dan juga bikin program vaksinasi. Ini semua langkah-langkah penting buat menyelamatkan mereka. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kalau ajak sampai punah, itu bukan cuma kehilangan satu spesies hewan, ini kerugian besar buat kita semua. Kenapa? Karena mereka bukan sekedar satwa, mereka adalah bagian dari alam kita, bagian dari identitas liar Sumatera dan Jawa. Pertanyaan terakhirnya buat kita renungkan bersama, apa kita rela suara kik-kik-kik yang unik itu hilang selamanya dari hutan Indonesia?